Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menira Bahven, mahasiswa Universitas Yarsi, jurusan akuntansi, kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya mengenai program audit. Untuk mengawali presentasi saya akan menjelaskan sedikit apa itu auditing. Di sini saya mengutip dari buku Arens dan James tahun 2004. Pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Maksud dari orang yang kompeten dan independen yaitu adalah seorang auditor yang berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan di suatu perusahaan. Untuk mengaudit laporan keuangan di suatu perusahaan, auditor harus memiliki prosedur-prosedur untuk menjalankan proses pengauditan dan bukti-bukti audit untuk melengkapi kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses memeriksa laporan keuangan. Apa sih bukti-bukti audit itu? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi, bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting demi mencapai tujuan laporan keuangan yang baik. Nah, di sini ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti audit pengujian fisik atau physical examination. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara klien, perhitungan ulang, dan yang terakhir, observasi. Yang tadi saya sebutkan itu tidak hanya bukti audit, auditor juga membutuhkan prosedur-prosedur audit. Prosedur-prosedur audit yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan. Nah, atas laporan keuangan, apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi atau perusahaan? Mereka diidentifikasi dan diterapkan pada tahap perencanaan audit. Setelah menentukan tujuan audit, ruang lingkup, pendekatan, dan resiko yang terlibat. Untuk lebih jelasnya, apa itu bukti audit, prosedur audit, serta program-program audit yang dijalankan oleh auditor, saya akan menjelaskan di salah satu perusahaan yang sudah saya pilih, yaitu PT Bluebird Tbk atau Bluebird Group. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perusahaan berdirinya PT Bluebird Tbk. Jadi pada tahun 1965, almarhum Ibu Mutiara Fatimah Joso Sutono dengan almarhum Dr. Chandra Soeharto, anak laki-laki pertama almarhum Ibu Mutiara Fatimah, dan Dr. Purnomo Prawiro, anak laki-laki termuda almarhum Ibu Mutiara Fatimah. Jadi yang nama-nama yang saya sebutkan tadi itu menjalankan bisnis taksi tanpa argo yang kala itu bernama Chandra Taksi, yang merupakan nama dari almarhum Dr. Chandra Soeharto. Lalu di tahun 1972, almarhum Ibu Mutiara ini bekerja sama dengan Dr. Purnomo Prawiro dan Dr. Chandra dan juga mitra bisnis lainnya. Nah, dengan secara resmi itu memulai bisnis transportasi dengan 25 armada taksi. Seiring berjalannya taksi ini berkembang dan ada inovasi seperti pengenaan tarif dengan argometer serta melengkapi seluruh armadanya dengan AC dan dilengkapi dengan GPS untuk memudahkan para pelanggan sampai dengan tujuan. Nah, kemudian
pada tahun 2011, Bluebird juga merupakan perusahaan taksi pertama yang menggunakan mobile reservation melalui BlackBerry. Nah, Bluebird juga nggak hanya di bidang transportasi aja. Sekarang Bluebird sudah mengembangkan bisnisnya yaitu di bisnis passenger transportation. Dia juga mengembangkan bisnis lainnya di bidang logistik, properti, dan industri, dan alat-alat sampai menyediakan layanan komunikasi IT. Ini merupakan puncak, yaitu tahun 2014 PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk ini merupakan anak perusahaan dari Bluebird Group. Nah, PT Bluebird Tbk ini atau anak dari perusahaan Bluebird Group ini merupakan salah satu perusahaan yang resmi go public di Bursa Efek Indonesia, yaitu bisnis yang meliputi bisnis taksi, rental mobil, charter bus, dan yang lainnya. Nah, PT Bluebird Tbk ini memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2001. Nah, di sini merupakan struktur organisasi PT Bluebird Tbk. Berikut pemegang saham PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk pemegang saham tertinggi dengan persentase 31,52%, yaitu PT Pusaka Citra Djoko Sutono, dan yang terendah yaitu Bayu Priawan dengan 0,15%. Nah, di dalam menyusun laporan keuangannya, PT Bluebird mempercayakan KAP atau Kantor Akuntan Publik (KROWE) untuk memeriksa dan menilai kewajaran serta kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat PT Bluebird Tbk. Saya akan menjelaskan beberapa sedikit sejarah tentang PT KROWE. Jadi pada tahun 1915 itu, dua orang imigran asal Hungaria, Ernest dan Edmund Horwath, itu mendirikan Horwath dan Horwath di New York. Dan awalnya itu mereka fokus pada industri penyantunan. Howard kemudian berekspansi ke jasa akuntansi, audit, dan pajak. Itu pada tahun 1967 bergabung dengan Leventhal, Craigstein, Griffith and Co. Nah, dia membentuk Leventhal and Howard. Nah, KROWE Cizek ini didirikan pada tahun 1942 di South Bend, Indiana oleh Fred P. KROWE Sr. and Cletus F. Cizek. Nah, sebelumnya KROWE ini bekerja di sebuah kantor akuntan publik selama beberapa tahun dan juga bertugas sebagai auditor di St. Joseph selama 8 tahun. Nah, sementara Cizek merupakan kepala Departemen Akuntansi di Universitas Notre Dame dan juga bekerja paruh waktu di sebuah kantor akuntan publik pasca meninggal Fred P. KROWE. Nah, pada tahun 1952, Cletus F. Cizek mereorganisasi perusahaan tersebut menjadi KROWE, Cizek and Company, and M. Mendel Pisser and Fred P. KROWE Jr. menjadi mitra. Lalu singkatnya di 1960 jaringan Howard and Howard International Association atau HHAA resmi dibentuk pada tahun 1989. Nah, pada bulan April 2009 itu, Howard International mengubah namanya menjadi KROWE Howard International, dan pada bulan Juni 2018, Howard kembali mengubah namanya menjadi KROWE saja. Jadi ini merupakan sejarah KAP KROWE, yang dimana KAP KROWE ini merupakan auditor di perusahaan di PT Bluebird Tbk. Nah, ini merupakan profil KROWE Howard Indonesia. Jadi dia itu perusahaan yang menawarkan keahlian teknis yang luas dengan pengetahuan pasar lokal yang mendalam di bidang audit, pajak, manajemen risiko, dan konsultasi yang memberikan kualitas yang konsisten dan layanan sempurna untuk beragam klien di industri besar, kecil, global, dan lokal. Nah, di sini KROWE juga menyebutkan dia berkomitmen untuk membangun hubungan yang langgeng dengan klien dengan fokus pada pemahaman perspektif klien, kebutuhan klien, dan tujuan klien.
Nah, itu hasilnya adalah solusi bisnis inovatif yang dirancang untuk kebutuhan unik klien. Solusi yang mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam lingkungan peraturan yang menantang. Jadi Croway ini dia berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan klien yang baik dengan memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan oleh klien dengan solusi bisnis yang inovatif. Nah, Chloe juga memiliki lebih dari 200 anggota di seluruh dunia dengan 750 kantor, itu dengan di Australia dan Selandia Baru, di Prancis, Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Selanjutnya, KAP Croway ini melaksanakan, yang tadi saya sudah sebutkan, KAP Croway ini melaksanakan prosedur berdasarkan standar pada Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan Croway ini memulai dari memahami proses bisnis, penjualan armada, penerimaan kas dari pelayanan taksi Bluebird, persediaan serta pergudangan yang ada di PT Bluebird Tbk, yang selanjutnya untuk menentukan materialitas untuk materialitinya. Lalu auditor menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Bluebird Tbk. Jadi pada saat sudah ditetapkan jumlah sampelnya, maka auditor mengumpulkan bukti-bukti audit yang terkait yang dibutuhkan dari sampel tersebut. Prosedur yang terakhir yaitu auditor menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan transaksi yang ada, kemudian dicocokkan kembali dengan sampel yang sudah ditentukan atau yang sudah dipilih untuk menyatakan pendapatnya apakah laporan PT Bluebird ini itu telah dicatat secara wajar atau belum. Jadi KAP Croway ini membantu PT Bluebird untuk memeriksa laporan keuangannya. Nah, di sini merupakan tujuan audit. Ini merupakan program audit yang dibuat oleh auditor untuk memeriksa lebih dalam lagi, laporan keuangan PT Bluebird Tbk. Sini merupakan salah satu contoh, yaitu dengan tujuan audit ini, transaksi yang dicatat adalah yang benar-benar terjadi atau keterjadian. Dengan program pengujian pengendaliannya itu, di sini auditor memeriksa seluruh bukti transaksi yang ada, memeriksa dokumen dari faktur penjualan. Untuk pengujian substantif atas transaksi, yaitu memeriksa urutan bukti transaksi, memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal, dan file induk untuk transaksi, dan jumlah yang tidak biasa. Nah, di sini ada pengujian yang terakhir, yaitu pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu menelusuri transaksi ke dokumen terkait, dan mengoreksi pencatatan. Ini berikut merupakan salah satu contoh program audit yang dilakukan auditor. Salah satu laporan auditor independen yang dibuat oleh KAP Croway atas laporan keuangan PT Bluebird Tbk. Nah, di sini yang menjadi sorotan itu adalah opini dari auditor yang menyatakan, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian yang terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Bluebird Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi di keuangan di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu laporan auditor independen yang dibuat oleh KAP Croway untuk laporan keuangan PT Bluebird. Ditandatangani oleh KAP Croway sendiri. Baik, itu adalah sedikit dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.